Adriansyah, Kang Adriansyah, terus ada Kang Eja, dan masih banyak yang lainnya. Ayo bagi teman-teman semua bisa diajak teman-temannya yang lain supaya bisa cepat-cepat bergabung ke Zoom meeting ini. Semangat teman-teman. Sudah semakin banyak ya teman-teman, alhamdulillah. Boleh diajakin lagi teman-temannya supaya bisa bergabung di meeting pada hari ini. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Aman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'itnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Rizdianti Wulandari, pada kesempatan kali ini diamanahi menjadi pemandu acara dalam kegiatan seminar Arunika yang berjudul Emotion Regulation dan bertema Create Positive Emotion to Achieve Your Dreams. Baik teman-teman semua, selamat pagi dan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berkumpul ya di kegiatan webinar dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kang Fatur. Mangga waktu dan tempat saya persilahkan. Buat Risti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan orang-orang
yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala orang-orang yang beramal. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Nya. Sungguh Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim wa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Fatur yang telah melanjutkan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi ladang pahala khususnya bagi yang membacakan dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, marilah kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Arunika, yaitu Kang Muhammad Ilham Fadzlur Rahman. Mangga waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pemateri Kang Muhammad Imam Syafi'i, yang saya hormati rekan-rekan panitia, yang saya banggakan rekan-rekan peserta seminar PAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan, seperti yang kita tahu, di umur kita sekarang yang mungkin rata-rata berada di 20-an tahun, sangat rentan untuk terpapar suatu kondisi yang bernama quarter life crisis. Quarter life crisis ini, atau krisis keempat abad, adalah periode saat seorang berusia 18-30 tahun, di mana kondisi itu membuat seorang merasa tidak memiliki arah, khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang. Umumnya, permasalahannya ini meliputi karir, kehidupan sosial, relasi, bahkan bisa sampai mempertanyakan eksistensinya sebagai manusia. Nah, selain itu, di tengah arus media informasi yang sangat deras hari ini, yang sangat mudah untuk diakses, tak jarang informasi yang kaum muda terima di internet dan sosial media bukanlah informasi yang positif. Meskipun mungkin informasinya positif-positif saja, namun karena belum stabilnya emosi, maka yang timbul bukan emosi yang positif, namun sebaliknya. Contohnya, ketika kita melihat pencapaian seorang rekan di sosial media, kita memiliki opsi untuk menjadikan hal itu sebagai sebuah motivasi. Namun kenyataannya sering berkata sebaliknya. Namun, apakah benar anak muda ini selalu identik dengan ketidakstabilan emosi? Riset menyatakan bahwa memang masa muda lebih tinggi potensinya untuk terpapar emosi negatif. Karena memang sedang masanya untuk secara langsung ataupun tidak sedang ingin untuk berkompetisi, berlomba-lomba, dan satu sama lain ingin menjadi yang terbaik. Tapi menjadi anak muda yang mampu mengolah rasa dengan baik dan bisa melingkupi diri dengan afirmasi positif bukanlah memiliki kecerdasan emosional yang baik. Nah, saking pentingnya hal ini, teman-teman, dari riset yang dilakukan psikolog John Petri Desta dengan rekannya, individu dengan kecerdasan emosional yang tinggi dapat mengatasi stres dengan lebih baik dan memiliki jaringan sosial yang lebih luas serta dapat memperoleh nilai yang lebih tinggi dengan mengurangi efek negatif dari setiap tekanan. Selain itu, dengan dirinya sendiri maupun dampak emosinya kepada orang lain. Nah, saking pentingnya dari riset yang dilakukan psikolog ini,
Bila diibaratkan, kecerdasan emosional itu bisa dianalogikan menjadi angka 1. Sementara kecerdasan lainnya bisa dianalogikan menjadi angka 0. Yang artinya, ketika kita tidak memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka bisa jadi di mata orang-orang kita tidak memiliki nilai yang positif. Bahkan saking pentingnya kecerdasan emosional dengan kualitas Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ilham yang telah memberikan sambutannya. Marilah kita lanjutkan ke acara yang paling utama dan ditunggu-tunggu pastinya oleh semua orang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Kang Muhammad Imam Syafi'i yang telah bergabung bersama kami di Zoom meeting ini. Baik, pada pematerian kali ini akan dipandu oleh moderator kita yang super keren ya, yaitu Kang Muhammad Ridlo Aulia. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV Kang Ridlo. Kang Ridlo Aulia lahir di Sumedang pada tanggal 19 Desember pada tahun 1999. IPK-nya 3,8 sampai dengan semester 5. Lalu pendidikan, alumni SMA Negeri 1 Cicalengka dan sekarang berkuliah di Universitas Pajajaran jurusan Ilmu Politik. Pengalaman organisasi beliau juga banyak ya teman-teman. Pada tahun 2018 sampai 2019 menjadi staf ahli humas HMP Sipol Unpad. Lalu pada 2019 sampai 2021 ini menjadi staf humas PSLDK ISIP Indonesia, lalu dari 2020 sampai 2021 menjadi Kepala Departemen Syiar Media DKM, dan 2021 sampai dengan sekarang Kepala Bidang Pendidikan dan Aktualisasi Diri Komunitas Arunika. Pengalaman riset beliau juga keren-keren ya teman-teman. Yang pertama, penulis utama ISIP International Paper Competition PPI UK 2021, lalu asisten riset Pusat Studi Keamanan Global Ilmu Politik Unpad 2021. Yang ketiga ada riset program GSM RK Maluku Expedition 2021, dan yang terakhir tim riset Global Literasi SMK AA Bandung 2021. Dan pencapaian beliau sangat banyaknya teman-teman. Di antaranya ada perwakilan Dubas Jawa Barat sebagai Reksa Bahasa Nasional 2020 dan runner-up pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat 2020. Mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu ya Kang, tapi ini pencapaian yang sangat luar biasa yang telah dicapai oleh moderator kita. Tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada moderator untuk memandu kegiatan pematerian pada webinar kali ini. Mangga Kang Ridlo. Oke, cek. Ini suaranya menggema nggak? Pengen nanya dulu. Agak menggema gitu nggak suaranya? Tidak, Kang. Enggak ya? Oke. Terima kasih banyak Kristi selaku MC pada pagi hari ini sudah memperkenalkan ke teman-teman semua. Izinkan saya untuk mengambil alih ya sementara untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan teman-teman mungkin yang muslim berpuasa tentu berada dalam bulan suci Ramadan, dan pada pagi hari ini kita akan menyaksikan kegiatan yang sangat luar biasa berupa pematerian yang tentu penting untuk kita semua teman-teman. Kalau tadi Kang Ilham sempat menceritakan ya tentang bagaimana pentingnya emotional question ya, kecerdasan emosional, tidak hanya sekadar kecerdasan intelektual. Buat teman-teman juga nih yang mungkin belum sempat memfollow atau mengikuti Instagram Arunika, bisa dibuka di Instagram @arunika_mengabdi, dan di sana ada postingan yang menarik teman-teman. Saya sempat melihat ada postingan yang sangat menarik banget tentang pentingnya emotional quotient atau
emotional regulation, tentang pentingnya kecerdasan emosional, bahwa yang menarik adalah justru kesuksesan seseorang itu ternyata tidak ditopang oleh kecerdasan intelektual saja, teman-teman. Justru ada fakta yang mengatakan bahwa 80% itu tidak ditopang oleh kecerdasan intelektual, tapi oleh kecerdasan emosional. Kalau diibaratkan dalam postingan tersebut, itu ada semacam iceberg, bongkahan es, teman-teman, yang teman-teman bisa lihat bahwa ternyata kecerdasan intelektual itu hanya atasnya aja, teman-teman. Hanya 10-12% kalau nggak salah ya, kalau lihat di postingan. Sementara emotional quotient itu lebih besar, teman-teman, opsinya, komposisinya untuk bisa menjadi penopang sukses bagi kita semua. Oleh karena itu penting sekali bagi kita semua untuk mengenal apa itu emotional quotient, apa itu kecerdasan emosional, dan bagaimana kita semua mengelola emosional tersebut supaya tadi bisa mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ridul Aulia. Saat ini diamanahkan oleh teman-teman panitia untuk menjadi moderator pada acara yang luar biasa pada pagi hari ini bersama dengan pemateri yang juga luar biasa. Tapi sebelum kita langsung menuju acara utama kita, sebelum kita menuju ke pematerian, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan nih yang perlu teman-teman perhatikan supaya menjaga kelancaran acara dari awal hingga akhir acara. Pertama, teman-teman mungkin disilakan untuk bisa mengaktifkan kamera supaya berjalannya pematerian bisa berjalan secara interaktif dan juga nyaman gitu ya. Dan yang kedua, ada juga teman-teman diminta untuk menonaktifkan mikrofonnya atau pelantang suara supaya juga menjaga lalu lintas acara ini supaya lebih disiplin. Kemudian teman-teman juga disilakan untuk interaktif dan juga menggali informasi yang sangat mendalam kepada pemateri kita yang akan hadir saat lagi. Kemudian teman-teman jika ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur emoticon raise hand atau angkat tangan yang bisa teman-teman buka di kolom partisipan. Kemudian ada 3 titik di bawah di sebelah mute, itu ada raise hand. Silakan teman-teman untuk menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Dan yang terakhir, teman-teman mungkin apabila memiliki kegiatan lain atau ada berhalangan dan butuh keluar lebih dahulu, silakan mengajukan kolom komentar dengan menuliskan nama _izin saya ingin meninggalkan ruangan, seperti itu ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, di sini juga sudah ada pemateri kita yang sangat luar biasa yang akan memaparkan pematerian terkait dengan emotional regulation dengan judul Create Positive Emotion to Achieve Your Dreams. Sudah ada Kang Muhammad Imam Syafi'i. Assalamualaikum Kang Imam, sudah terhubung ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Gimana Kang Imam, sehat Kang Imam? Di hari ke-12 ya puasa ya? 11, 12. Bagi yang puasa. Gimana Kang Imam, sehat? Jelas Kang. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke. Sudah siap ya Kang ya menyampaikan materi kepada kita semua nih yang haus akan ilmu pengetahuan tentunya? Siap nggak siap harus siap. Siap nggak siap harus siap. Oke mantap. Sebelumnya tapi saya izinkan membacakan CV dari Kang Imam terlebih dahulu ya Kang ya. Mangga teman-teman panitia boleh ini dia kurikulum vitae dari Kang Imam. Saya mungkin izin membacakan terlebih dahulu. Beliau bernama Muhammad Imam Syafi'i MPD, lahir pada tanggal 31 Desember 1995 di Bandung. Beliau lulusan sarjana S1 PAI Uninus, juga sarjana juga S2 PAI di Uninus. Kemudian pengalaman yang luar biasa telah beliau tempuh sejak dahulu sampai sekarang. Yang pertama ada wakil ketua HMJ PAI Uninus, kemudian ada wakil sekretaris Dema Uninus, kemudian bidang keagamaan PMI Kota Bandung, dan saat ini beliau juga aktif sebagai anggota paguyuban HFKMM dan juga anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jika lihat dari sekilas pengalamannya yang banyak banget sebenarnya, ini bisa kita lihat ya bagaimana Kang Imam ini pergerakannya sangat luar biasa terkait dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dan juga yang menarik adalah Kang Imam ini 1995 hanya rentang 4 tahun dari saya. Tapi beliau juga sudah jadi dosen ya Kang ya di Unis, betul Kang? Amin.
Ah, luar biasa ya ini cukup mengagumkan teman-teman. Jadi mungkin bisa ditanya-tanya juga nih ya tentang pengalaman beliau baik berkaitan dengan tema ataupun mungkin tentang pengalaman dari Kang Imam itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin ada waktu 40 menit untuk Kang Imam silakan menyampaikan materinya dan sekali lagi teman-teman disilakan untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya, disiapkan ditulis dan juga digali wawasan dan juga pengetahuan yang bisa teman-teman raih dari pematerian pada pagi hari ini. Untuk itu waktu dan tempat saya silakan kepada Kang Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam budaya, Sampurasun. Yang terhormat pengurus Arunika Mengabdi dan yang saya cinta sayangi rekan-rekan, sahabat-sahabat yang ikut webinar kali ini ya. Saya dikontak oleh sahabat saya sendiri, Neng Fadilah Hafni, untuk mengisi acara di Arunika Mengabdi tentang bagaimana sih mengendalikan emosi itu. Pertama, kita harus mengenal diri apa itu emosi, kayak gitu. Sebelum kita mengenal diri apa itu emosi, kita harus mengenal diri kita tersendiri. Siapa sih diri ini, kayak gitu. Mungkin teman-teman saya perbolehkan dalam materi ini asal tidak bising kayak gitu untuk sambil tanya jawab kayak gitu ya. Untuk memaparkan apa itu emosi menurut teman-teman, siapa sih diri teman-teman masing-masing kayak gitu. Tombol mute-nya untuk dibuka ya untuk para teman-teman, sahabat-sahabat. Iya, boleh teman-teman semua dibuka pelantang suaranya, mic ya. Ada yang ingin memaparkan mungkinnya tadi dari Kang Imam tentang emosi nih teman-teman, mungkin ada yang ingin mencoba memaparkan gitu ya apa yang teman-teman ketahui tentang emosi. Boleh mungkin dari teman-teman peserta ataupun teman-teman panitia apabila ada yang ingin berpendapat. Mungkin kalau saya dulu ya Kang ya, kalau menurut saya sendiri emosi itu adalah kecerdasan dalam Kang. Kalau misalkan intelektual berhubungan dengan otak ya, kalau emosi adalah karakter seseorang Kang, sifat seseorang yang mungkin juga kadang itu bisa diturunkan Kang dari orang tua kepada kita karena emosi juga mungkin menurut saya berhubungan dengan sifat kemudian karakter kita, terutama ketika bertemu ataupun berinteraksi dengan orang lain Kang, misalkan menghadapi sesuatu atau bertemu dengan kondisi sesuatu, itu biasanya emosi yang bermain seperti itu Kang. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin coba berpendapat. Tahun 2017 ya. Tahun 2017 saya menggali tentang emosional. Berapa pentingnya sebuah kecerdasan emosional, lebih penting mana sih kecerdasan emosional dengan kecerdasan intelektual. Ternyata setelah saya mencari buku, referensi, dan lain sebagainya, sehingga pengalaman-pengalaman empiris, waktu itu saya lakukan di SMKN 14 Bandung, ternyata kecerdasan emosional itu lebih mempengaruhi emosi kayak gitu ya, kecerdasan emosional. Kita harus ketahui terlebih dahulu, sebelum kita menggali apa itu emosi, kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Karena sebelum kita mengenali diri kita terlebih dahulu, kita nggak akan bisa mengendalikan itu emosi. Makanya dari sini, saya ingin tahu daripada sahabat-sahabat, apa yang ada di dalam benak pikiran sahabat-sahabat, siapa sih diri ini kayak gitu. Karena pada dasarnya, kita ya, saya, moderator, sahabat Fatur, dan lain sebagainya, itu nggak ada bedanya. Hanya saja beda apa sih ya, rupa kayak gitu. Pernah ada sebuah alkisah kayak gitu ya. Buat apa gelas emas jikalau isinya cuka? Aku lebih menginginkan gelas plastik yang isinya di dalamnya itu adalah anggur, madu, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bukan dilihat dari fisik, tapi isi yang ada di dalam diri ini. Makanya saya ingin tahu dari sahabat-sahabat sekalian, apa sih diri ini kayak gitu? Siapa sih diri ini? Boleh mungkin teman-teman apabila ada yang ingin berpendapat tentang tadi ya, berarti tentang bagaimana teman-teman memahami diri sendiri. Mungkin ada yang ingin coba berpendapat.
Dari teman-teman peserta ataupun teman-teman panitia, disilakan. Boleh, ada siapa ini? Ada Ibu MC, ada Naila Farafida, ada Silakan mungkin. siapa lagi? Iya, ada Vina dan lain sebagainya. Ayo kita, Gimana? ini kayak Ada yang coba berpendapat? Mungkin masih pagi Kang, masih pagi, jadi belum panas nih, otaknya belum mau mikir yang berat-berat kayaknya Kang. mungkin bisa sarapan terlebih dahulu ya. Bisa sarapan lebih dahulu. Nanti Kang sarapannya baru bisa, masih lama nih jam sarapannya nih mungkin. Biar puasanya lebih kuat, oke ya. Ketika kita diminta pendapat, siapa sih diri ini? Kita mengalami kebingungan. Siapa sih diri ini? Tatkala kita harus berbicara, menurut siapa diri ini kayak gitu? Coba kita berpikir. Saya ditemani oleh moderator ya kayak gitu. Moderator, mohon maaf tadi namanya siapa ya? Ridho Kang. Ya, Muhammad Ya, Ridho. Ridho. Nama itu hanya sebatas stempel atau sebatas cap yang diberikan oleh orang tua. Tapi tadi, tatkala diri ini dilahirkan kayak gitu, kita diri ini dilahirkan, nggak ada orang itu mempunyai sikap atau emosionalnya ataupun kekuatan pikiran, kekuatan emosi spiritual itu tiba-tiba ada dalam diri. Contoh, Ridho Aulia dari sejak lahir itu udah cerdas, gak ada orang ketika udah lahir itu cerdas atau dari lahir udah ganteng kayak gitu. Karena ketampanan atau kecerdasan itu lahir ketika dalam diri kita mengenali diri kita itu tersendiri. Makanya sahabat-sahabat sampai kapanpun untuk mengatur diri ini tidak tahu tentang dirinya, apalagi mengurusi emosi, itu sampai kapanpun sahabat-sahabat tidak akan bisa mengenal dirinya. Tidak akan bisa mengatur emosi. Emosi itu apa sih? Emosi itu adalah gejolak pikiran, nafsu, lalu keinginan, lalu lagi hati, perasaan. Itu campur aduk. Nah, pendapat ini saya dapatkan dari siapa? Pendapat ini saya dapatkan dari seorang cendekiawan yaitu Daniel Goleman. Karena untuk membedah emosi, 1 abad lamanya seorang ahli filsafat, seorang ahli psikolog berdiskusi tentang apa sih itu emosi kayak gitu. Sehingga dalam pencarian 1 abad ini emosi itu ditemukan. Mohon maaf, contoh seperti ini ya. Suatu ketika ada seorang, ini kejadian di Jepang, ada seorang ingin membunuh gurunya. Gara-gara gurunya bilang seperti ini, kamu ini orang bodoh. Lalu dengan perkataan seperti itu, seorang murid ini ingin membunuh gurunya. Ketika seorang murid ini ingin membunuh gurunya, tiba-tiba gurunya itu berkata, nah, inilah orang cerdas. Ada yang bisa paham nggak di situ? Artinya cukup muter kayak Kang. Ya cukup muter. Karena tadi kan, Kang Ridho Aulia, emosi itu adalah gejolak dari pikiran, nafsu, diri kita sendiri kayak gitu. Apalagi kita di momentum puasa kayak gitu, nahan beteng, lapar. Betul. Nahan emosi Kang paling susah Kang. Iya. Makanya ketika saat ini kita berdiskusi ada yang merhatiin, tapi pikiran di mana? Itu belum mengenali dirinya. Belum bisa mengontrol dirinya. Coba dari tadi, dari kisah tadi itu haus kan? Ya dari kisah tadi itu, kenapa surga dan neraka itu ada dalam dirinya? Tatkala diri ini emosi, nah itu oleh orang Jepang itu dianggap neraka karena akan mencelakakan diri sendiri. Contoh seperti ini ya, mohon maaf. Biasanya ini rata-rata pemuda Kang ya? Betul Kang. Kuliah sampai SMA nih, masih ada yang SMA juga nih.
kuliah sampai SMA. Oke, saya kebawahin bahasanya ya. Mohon maaf ya. Iya Kang. Masih pagi juga Kang nih, kayaknya kita masih loading nih kalau dapat materi yang terlalu tinggi nih kayaknya Kang. Berarti belum siap baku hantam kayak gitu ya. Belum siap aku hantam. Oke. Gini, contoh saya pacaran ya. Saya pacaran, kita pacaran. Bukan kita nih Kang ya. Hah? Bukan kita kan? Ya bukan. Oh bukan ya. Takutnya kita, soalnya yang di highlight cuma berdua nih Kang. Baik, lanjut Kang. Ya maksudnya kita mempunyai pasangan seperti itu ya. Kita mempunyai pasangan. Nah, ketika udah mempunyai pasangan, itu ketika melihat yang indah-indah ataupun yang cantik dan lain sebagainya, itu terkadang kita suka kayak gitu. Itu terkadang kita suka, dan ketika kita mencintai atau kita selingkuh, atau kita mencintai wanita lain atau laki-laki lain, itu adalah sebuah kebodohan yang ada dalam diri kayak gitu. Coba, apa fungsinya sih kita pacaran kayak gitu? Ketika kita selingkuh dengan orang lain, pertama kita akan meruntuhkan komitmen. Kedua, kepercayaan, kayak gitu kan. Ketiga, obrolan babaturana gitu. Itu udah jelas. Betul Kang. Nah, ketika orang selingkuh dan lain sebagainya, itu artinya orang tidak bisa mengenali dirinya. Karena itu semua akan menghancurkan kepribadiannya sendiri. Begitu pula saat kita berteman, bukan hanya pacaran ya. Karena kalau saya analogikan pacaran, itu terkadang di wilayah pemuda itu lebih ngeh kayak gitu. Daripada kasus tragedi Jepang dan lain sebagainya. Dan tadi Kang kalau bicara tentang komitmen, itu juga semua dihubungkan dengan kemampuan emosional ya Kang ya? Iya. Karena sebuah komitmen itu akan ada dalam diri, itu jika emosinya itu ada. Contoh kayak gini. Mohon maaf ya. Tragedi Indonesia ini mengalami beberapa tragedi yang selalu mengatasnamakan agama. Pengeboman gereja, pengeboman Bali dan lain sebagainya, itu selalu mengatasnamakan agama. Gening mah Islam, tapi seperti itu. Mohon maaf ya, yang Islam jangan tersinggung karena saya juga Islam. Kayak gitu. Kenapa sih kelakuannya seperti itu? Itu gara-gara tadi kan, emosinya tidak bisa dikontrol. Apakah tindakan perilaku bom ataupun perselingkuhan itu diperbolehkan walaupun tidak ada aturan dalam tanda kutip aturan dalam negara, tapi itu semua diatur oleh perasaan. Hukum dari perasaan kayak gitu ya. Hukum perasaan itu lebih kejam daripada hukum penjara. Kita kalau di penjara setahun beres, tapi gara-gara perasaan. Contoh saya menyukai salah satu yang ada di sini kayak gitu ya. Siapa yang namanya ya? Jangan Ridha Aulia, bahaya. Contoh namanya Naila kayak gitu. Ketika saya mencintai Naila dan saya selingkuh dengan siapa ini? Cynthia. Itu gejolak perasaan sampai kapanpun Naila itu akan terus membenci saya. Itu yang terjadi kayak gitu loh. Gara-gara hukum perasaan, gini ya, hukum perasaan itu kita mempunyai dua anugerah terindah dari Tuhan, yaitu akal dan pikiran. Akal dan pikiran. Dari akal pikiran inilah yang mengontrol dari nafsu dan lain sebagainya. Contoh, mohon maaf ya, jika akal dan pikiran, akal dan hati, mohon maaf, anugerah terbesar dari Tuhan itu akal dan hati. Contoh, mohon maaf gini, dalam diri manusia itu ada 3 unsur yang harus kita kuasai. Pertama akal, kedua nafsu, ketiga diri. Ya Allah, gak fokus. Ketiga hati. Nah, itu yang akan mengendalikan diri. Pertama akal, semoga lagi nggak salah. Pertama akal, kedua nafsu, ketiga hati. Akan mengontrol diri. Nah, contoh ya, ketiga-tiganya ini jika tidak dikontrol secara bersamaan, itu tidak sesuai dengan porsinya, itu akan mengalami gejolak yang negatif.
mohon maaf, moderator ini menyukai perempuan, tapi moderator ini, nah si perempuan itu mendiamkan wae, melakukan logikanya kayak gitu. Tapi secara perasaan, hatinya itu tidak dikontrol oleh moderator ini. Itu yang sering terjadi dalam hubungan. Coba ketika dalam hubungan, itu yang dikontrol itu, bukan yang dikedepankan itu adalah akal, tapi perasaan. Porsinya itu perasaan kayak gitu. Cuman kalau perasaan-perasaan teing, itu jangan, harus akal dikontrol. Pertama itu ya. Makanya nafsu. Kita kadang sebelum buka puasa itu pengen makan ini, makan ini, makan ini. Sudah puasa minum air segelas itu udah udah kenyang. Ya. Malah sebelum buka puasa udah beli makanan apa ya? Lapar mata Kang, istilahnya kayak gitu Kang. Lapar mata ya kan? Iya. Tapi setelah kita makan, setelah kita minum air segelas itu apa ya, rasa yang nafsu yang tadi itu hilang kayak gitu. Nah, makanya di sini contoh sebelum bulan puasa itu kebanyakan makan itu tidak baik kayak gitu. Karena itu biasanya kebanyakan makan efeknya kepada pikiran itu apa sih, males mikir, terus bawaan ke diri itunya yang tidur dan lain sebagainya. Lalu saya diminta dalam tor itu meminta bagaimana sih merubah emosi yang negatif ke emosi yang positif. Kalau saya ketahui kan ya, mohon maaf teman-teman Aruni, itu nggak ada emosi yang negatif, itu nggak ada emosi yang positif. Tapi emosi negatif positif itu semua lahir ketika kita tidak mengontrol diri. Contoh ya, dalam emosi itu, bolehkah kita mempunyai amarah? Ya boleh saja mempunyai amarah, tapi kita bisa nggak sih marah itu dimarah yang waktu yang tepat kayak gitu loh. Bukan tiba-tiba ngadat kayak perempuan lagi main, itu nggak jelas banget marahnya kayak gitu. Kayak pengalaman banget ya Kang kayak ini. Jadi tadi bukan emosionalnya ya Kang ya, tapi kemampuan kita untuk mengontrol emosi tersebut ya Kang ya. Ini kata perempuan jalan perasaan can ngerasaan. Aduh. Ya karena tadi ya, dalam emosi ini, dalam emosi tersendiri itu ada banyak beberapa versi. Pertama ada cinta, kedua ada amarah, ketiga ada benci, keempat ada dengki. Pokoknya setiap penulis yang berbeda itu pasti mendefinisikan yang berbeda-beda. Sehingga untuk menyimpulkan dan lain sebagainya kayak gitu saya cukup kebingungan ya. Karena ada dari cendekiawan Muslim itu mengatakan emosi itu diatur ada 3 katanya Kak. Ada baik, buruk, dan lain sebagainya. Penamaan-penamaan. Cuman saya melihat cendekiawan yang lain kayak gitu itu tidak mengatasnamakan emosi yang baik, emosi yang buruk. Dalam wilayah ini, walaupun saya sendiri adalah seorang Muslim kayak gitu, lebih sepakat, pemikiran saya lebih sepakat ke cendekiawan non-Muslim. Karena saya tidak sepakat kalau itu dikategorikan baik dan buruk. Karena porsi baik dan buruk itu kita mempunyai standar masing-masing. Contoh ya, kayak gini kan ya, di Indonesia itu kalau bulan puasa baik nggak sih ada warteg nasi padang buka jam segini? Kang moderator, teman saya Gimana teman-teman, mungkin baik nggak nih kalau ada warteg ya siang-siang buka gitu? Takutnya ada yang dihipnotis Kang. Ada cerita orang yang kena hipnotis kemasuk warteg, keluar kenyang Kang. Dia sadar-sadar udah kenyang Kang. Jadi agak cukup riskan Kang kalau ada warteg yang buka gitu ya mungkin ya. Tapi untuk sebagian orang yang mungkin non Muslim, kenapa tidak ya ada warteg yang buka siang-siang gitu Kang? Ya itu kan baik dan buruk itu tergantung apa yang ada dalam diri kita kayak gitu ya. Kadang kita kayak gini, ketika saya bertemu dengan
Ridho Aulia pertama kali bertemu dengan Ridho Aulia, oh itu baik banget dan lain sebagainya. Lama-kelamaan saya bareng sama beliau, ternyata lah kok dia itu kayak gini sih, kok dia itu bikin ilfil sih kayak gitu. Nah, pernyataan baik dan buruk itu kita tergantung mengenal diri kita itu sebagai manusia. Karena dalam diri manusia itu selalu ada sifat-sifat yang tidak kayak gitu. Makanya bukan terletak, makanya dalam pembahasan diri itu nggak ada istilah baik dan buruk, tapi tergantung kita bagaimana meresponnya. Contoh, mohon maaf, mungkin di sini saya biasa ya kayak gitu, tapi sahabat-sahabat ini nggak tahu ya, kalau saya kumpul dengan teman-teman, hey bro, atau berkata-kata an dan lain sebagainya lah kayak gitu, gop dan lain sebagainya. Cuman ketika pertama kali didengar oleh Pak Moderator yang belum begitu mengenal dan bahasa itu terlontar ke moderator yang saya pertama kali mengenal. Contoh, oh moderatornya gop, kayak gitu loh. Itu kan akan ada rasa yang berbeda kayak gitu. Lalu kita akan menjustifikasi dari perkataan-perkataan itu, iya mah resep lah, kia lah. Apalah sih arunika, itu sebenarnya bukan arunikanya yang bikin masalah, tapi diri kitanya yang ribet kayak gitu. Karena kita nggak tahu emosi diri kita. Lah kan saya sesuai pikiran kita. Saya bicara sesuai pikiran saya bicara sesuai hati saya. Coba ketika kita menyatakan seperti itu, kita menyatakan saya berbicara sesuai pikiran saya, mohon maaf, itu pikirannya lagi jernih atau lagi buruk sih? Lagi baik atau lagi nggak sehat? Jadi itu ini ya Kang ya, penilaian di luar bukan objeknya, tapi kita sendiri ya Kang ya? Kita sendiri. Kita kan sering kita sering kan menggibahkan teman, apalagi udah buka puasa, langsung gibah itu enak. Gini ya, apa namanya, contoh ya, ini yang sangat terjadi kayak gitu di kalangan pemuda ketika pacaran kayak gitu ya. Ketika pacaran, hubungan itu kan bicara, coba kita ketika bicara dengan hubungan kita, dengan kekasih kita, dengan sahabat kita, yang keluar dari mulut ini, coba kita pikirkan, yang keluar dari mulut ini apakah melalui pikiran atau melalui perasaan? Coba kita cross check. Contoh saya kalau pernah punya pacar kayak gitu, mau apa terserah. Itu kata-kata terserah, itu kata-kata yang sangat menjengkelkan saya kan. Terserah ketika dibeli, aku mah nggak pengen ini, pengennya itu lah, katanya tadi terserah. Makanya di sini kata terserah dari perempuan khususnya itu lahir, kita harus tahu mereka itu kata terserahnya itu lahir dari mana? Lahir dari perasaan atau dari pikiran? Nah, ketika perasaannya itu baik, maka dia nggak akan marah kan. Tapi ketika perasaannya itu tidak baik dan kita salah memilih, tidak sesuai apa yang diinginkan, wah udah minta ampun tuh. Udah mau kayak diputusin aja. Mungkin nanti saya bikin rumah makan, namanya rumah makan terserah Kang. Jadi nanti kalau mau nanya mau makan apa ya kesana aja Kang. Jadi itu makanya dari teman-teman di sini ketika untuk berbicara ke orang lain, berbicara kepada siapapun, coba sebelum kita keluarkan apa-apa yang ada dalam diri kita melalui mulut kita kayak gitu, kita pikirkan yang keluar dari mulut ini rasa kesal dan lain sebagainya. Contoh, mohon maaf, ada yang keluar dari mulut walaupun itu perkataan kasar tapi tidak dasari kesal. Contoh, mohon maaf ya, saya ungkapkan sebenarnya nggak kasar sih, anjing kayak gitu. Tapi itu nggak didasari kebencian dalam diri. Itu biasanya biasa-biasa aja loh. Efeknya itu biasa-biasa aja. Tapi kalau saya pernah chat sama perempuan ya, adik ketemu gede, tapi nggak pacaran. Kak Imam lagi di mana? Dia biasanya pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba saya jawab, saya biasanya jawab itu pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba waktu itu saya sengaja, saya jawab pakai bahasa pakai bahasa Sunda. Saya jawab naon cuk saya teh. Dia itu langsung ngebales, ih meni
Jawabannya kayak gitu meninaun. Padahal naon dengan apa kan sama aja. Cuman tadi saya mengutarakan pesan walaupun itu melalui chatan kayak gitu ya. Itu memakai perasaan. Gimana sih kalau pakai naon kayak gitu? Contoh kayak gini, kadang kita kalau marah sama cewek atau sama cowok, itu pesannya itu digedein kayak gitu. Huruf kapital semua. Atau males chat, emot aja kayak gitu. Dan lain sebagainya. Itu kan mengutarakan perasaan memakai chatan. Kadang ketawa tapi sebenarnya nggak ketawa, itu kan udah lumrah. Cuman di sini kita itu sampai kapan sih mau mengenali diri kita sendiri kayak gitu? Kita hanya akan memperindah paras aja, memperindah pakaian. Sampai kapan kita akan memperindah yang ada dalam diri ini? Karena kalau saya tadi mendengar ya, keindahan dalam diri itu lebih indah daripada keindahan paras. Kayak gitu loh. Contoh, mohon maaf, ini siapa ya yang di sini seforum Muhammad moderator. Nah, moderator aja lah. Perempuan terlalu sensi biasanya kalau laki-laki ke perempuan itu. Ntar suka ada baper dan lain sebagainya. Moderator, ini saya pertama ngelihat ngelihat di poster tuh. Sama aslinya kok gandengan aslinya gitu ya. Masya Allah. Suka gitu Akang mah. Akang juga kayak gitu kok, lihat di video kayak lebih ganteng di video Kang daripada poster Kang. Ini udah pakai make up barusan. Udah pakai make up, udah pakai filter ya di Zoom. Dan wajah itu memang mempesona kayak gitu loh. Cuman keindahan wajah itu kalau tidak dibarengi dengan keindahan yang ada di dalam diri, itu percuma aja. Ada sebagian orang itu yang percaya bahwasanya kalau susuk ini ya susuk susuk lah kayak gitu untuk memperindah diri kayak gitu, untuk memperindah wajah. Sebenarnya itu cara-cara memang bagus, cara yang seperti itu, hal yang seperti itu memperindah diri. Cuman cara yang seperti itu tidak bagus karena tujuannya itu tadi hanya untuk tebar pesona dan lain sebagainya. Saya pernah ini Kang, saya juga kan belajar di wilayah cinta, aura dan lain sebagainya kayak gitu. Pernah saya menimbulkan melatih selama ini, apakah benar enggak sih keindahan dalam diri itu bisa tebar pesona tanpa melalui jalur-jalur dukun ataupun bacaan-bacaan yang lain sebagainya. 2016 saat ospek mahasiswa Universitas Islam Nusantara, saya coba mengeluarkan tadi inner beauty kayak gitu ya, keindahan yang ada dalam diri, sebagian keindahan yang ada dalam diri. Ternyata itu benar kayak gitu Kang, tebar pesona. Mungkin sekarang udah sedikit menua Kang ya. Kalau masih ganteng Kang, masih ganteng banget. Dibandingin dengan SMK kayak gitu, tebar pesona. Setelah saya hitung dulu itu pakai BBM. Itu yang chat dan lain sebagainya, yang sayang, yang ngasih coklat dan lain sebagainya itu banyak banget kayak gitu Kang. Nah, ini kalau teman-teman sendiri itu bisa, pernah nggak sih tertarik sama, contoh ada artis film Sahrul Khan. Dia itu menurut saya gantengnya itu biasa loh. Wajahnya itu biasa seperti itu. Ada secara fisik wajah itu ada yang lebih ganteng daripada Sahrul Khan. Tapi kenapa dia itu kok bisa dikagumi lah ya Kang ya. Nah, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena tadi itu kecakapan mengendalikan emosi, nafsu, pikiran, perasaannya itu pandai dalam dirinya, sehingga tercurahkan keluar. Kalau sekarang mungkin ya, kalau teman-teman di sini itu suka lihat Korea tuh naon sih Kan Korea drakor Kang nih. Oh, drakor. Banyak Kang. Saya juga terlihat ganteng, nggak ganteng amat sih, biasa-biasa aja, lebih ganteng drakor. Aduh, ntar saya jadi drakor lah Kang Mas. Drakor lokal. bisa kan. Aduh. Cuman orang-orang mana sih Korea itu pinter kayak gitu ya, karena pendidikan di Korea itu kedisiplinan, marah, meninggalkan kebohongan, itu
pendidikan di luar negeri itu seperti itu, pendidikan karakter, pendidikan emosional. Iya, Keindahan yang ada dalam dirinya itu terpancarkan kayak gitu. Karena ini mohon maaf Bang, saya neliti sendiri kenapa sih orang-orang contoh di sini ya di Uninus itu kok suka lihat drakor kayak gitu ya. Gantengnya nggak ganteng-ganteng amat sih. Ternyata saya telaah kayak gitu kan karena memang pendidikan di Korea itu memang pendidikan karakter, pendidikan emosional kayak gitu. Jadi bisa memancarkan keindahan dalam dirinya. Jahrin Apriliana. Sedangkan kita di Indonesia itu pendidikan apapun itu dicampur adukan nggak sama masyarakat Indonesia nanu super super mewah gitu. Bisa diatur. Mungkin itu dulu Kang ya. Oke. Tadi Kang mungkin saya coba ini juga ya, coba menyimpulkan beberapa hal nih, kayak seru banget nih tadi. Yang paling baru nih tentang bagaimana tadi ya Kang melihat justru ketampanan kayak orang Korea ya Kang ya, terus Shah Rukh Khan tadi ya, justru orang baik mengaguminya tidak hanya sekedar dari wajahnya ya Kang ya. Justru kenapa mereka dipilih justru karena ada aura, kalau Kang bilang tadi ada karakter ya Kang yang mereka olah, yang bisa mereka kontrol gitu, mereka kuasai sampai orang-orang pada suka gitu ya. Kayak gitu ya Kang kurang lebih ya. Iya. Kadang sikap cuek harus kan. Gimana Kang? Karena cuek itu membuat cewek ataupun membuat orang itu menarik perhatian, tapi cuek yang diiringi dengan apa sih energi-energi positif. Kalau cueknya Pika sebulan biasanya itu bikin ilfil orang. Harus pilih-pilih juga ya cuek ya Kang ya. Kayak gitu loh. Iya Kang. Jadi kalau nggak percaya tanyain aja ke perempuan. Cowok yang cuek itu kan super banget kayak gitu, ngeselin tapi ngangenin. Cool gitu ya Kang ya, bawaannya cool. Oke, mungkin langsung saja untuk teman-teman juga apabila ada yang ingin. Kalau tadi Kang Imam mengajak diskusi nih buat teman-teman ya, apabila ada yang ingin berpendapat atau ingin bertanya, atau tadi nih dari awal sampai akhir ada yang pengen coba simpulin nih, karena tadi kita udah lumayan mendalam ya, dan cukup berat juga nih kayaknya buat pagi-pagi nih Kang ya, bahasan tentang emosional, tentang karakter, tentang tadi eksistensi kita gitu ya Kang ya. Itu kayaknya kenapa Kang? Sebenarnya nggak berat. Oh nggak berat. Cuma faktornya itu kita itu apa namanya malas untuk belajar. Oh iya betul Kang. Bukan diri kita yang berat, tapi kitanya nggak kebiasaan kayak gitu loh. Betul. Jadi mungkin rasa ingin tahu dari teman-teman juga nih harus terus diasah ya Kang ya, rasa ingin tahunya supaya ketika mendengarkan materi itu ada muncul nih perasaan-perasaan pendapat-pendapat sendiri gitu kan, ataupun berusaha untuk menyimpulkan materi yang udah disampaikan seperti itu. Tadi juga Kang saya menarik nih analogi dari Akang tentang gelas Kang tadi Kang. Tadi Kang bilangnya gelas emas berisi minyak ya kalau nggak salah Kang. Itu saya lebih memilih gelas plastik yang justru berisi madu. Jadi analoginya adalah bahwa fisik saja itu tidak cukup ya Kang ya, harus ditopang oleh keindahan-keindahan yang ada di dalam. Kalau tadi Kang bilangnya inner beauty ya teman-teman ya, ada emosi, ada karakter, ada perasaan ya teman-teman kayak gitu. Ada lagi mungkin dari Akang yang ingin disampaikan Kang? Ini untuk Arunika ya, kedepannya itu coba materinya itu jangan materi yang seperti ini, tapi materi gibah. Saya rasa bakal ngobrol semua. Nah. Materi gibah, boleh Kang, boleh dicoba nanti ya. Selanjutnya materi gibah mungkin lebih asik kayaknya Kang. Mungkin karena lagi bulan Ramadan Kang, nanti insya Allah setelah bulan Ramadan lah ya. Atau buka kayak gitu ya. Atau pas buka, betul Kang. Enggak, teman-teman mungkin disilakan ya. Sekarang kita udah masuk nih ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, mungkin teman-teman silakan pertama menyalakan fitur raise hand ya. Selanjutnya mungkin apabila udah menyalakan fitur raise hand, bisa saya tunjuk untuk silakan menyalakan mic-nya dan langsung bertanya nih ke pematerian yang menurut saya menarik sekali nih tentang bagaimana korelasi ya antara intelektual dan juga emosional. Juga akan bilang tentang pentingnya kita menjaga
keharmonisan ya dalam tanda kutip antara akal, nafsu dan juga hati ya, antara intelektual juga dan juga emosional. Kalau tadi akan juga bilangnya tentang pacaran nih. Pacaran itu kita nggak boleh terlalu pakai intelektual, gitu kan, harus pakai perasaan. Tapi perasaan juga jangan terlalu perasaan teuing kayak hanya nyerian ya Kang ya. Harus disertakan juga gitu ya ada intelektual kayak gitu. Mungkin silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya ataupun berdiskusi nih sama Kang Imam Syafri, karena menarik sekali nih pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan. Sambil nunggu yang nanya ya, saya sambil itu kan. Silakan. Boleh. Nah, diskusi itu untuk terkait emosi. Itu saya bicara 3 hal, yaitu wahyu, ilmu, dan nafsu. Perempuan itu terkadang terjebak jangankan perempuan ya, kita kayak gitu. Perempuan baik laki-laki, tapi khususnya kalau di Indonesia itu perempuan itu menyukai seseorang itu bukan gara-gara ketampanan, gara-gara kekayaan, tapi gara-gara kenyamanan. Makanya nyaman, saya rasa kayak gini ya, teorinya nyaman, jabatan, aman, iman kayak gitu. Ada yang seseorang itu suka memang gara-gara jabatannya. Contoh, Kang Ridho, subhanallah banget kayak gitu kan. Di kampusnya sebagai aktivis dan lain sebagainya, duta, lain-lain lah kayak gitu. Itu kan gara-gara jabatan yang dipegang oleh Kang Ridho. Ada orang yang menyukai kita itu gara-gara itu. Dan itu akan meninggalkan kita ketika sesuai dengan keinginan masing-masingnya. Lalu perempuan itu kadang menyukai laki-laki itu gara-gara dia itu merasa nyaman. Buat apa nyaman kalau akhirnya ditinggalin kayak gitu loh. Makanya yang pertama, saat kita mengedepankan perasaan itu bukan kenyamanan. Karena Kang, enak kalau nyaman itu merasa aman. Iya, ketika nyaman memang ngerasa aman, tapi belum tentu ketika merasa aman kok akan ditinggalkan kayak gitu loh. Yang terpenting itu adalah pertama, di antara kita hubungan antara baik laki-laki atau perempuan itu rasa iman, atau yang dalam bahasa Indonesianya kepercayaan kayak gitu, saling mempercayai. Karena kalau kita udah percaya itu nggak mungkin ada pengkhianatan, nggak mungkin ada istilah ninggalin pas lagi sayang-sayangnya dan lain sebagainya lah. Karena kita udah percaya gitunya. Pertama saya percaya itu dengan Kang Ridho Aulia itu nggak mungkin ada pengkhianatan, nggak mungkin nggak merasa nyaman, pasti merasa nyaman karena udah percaya. Yang ketiga pasti merasa aman dengan dirinya. Yang keempat nggak butuh tuh jabatan kayak gitu. Makanya kita saat mencintai atau berhubungan dengan seseorang, pastikan dalam diri kita, contoh siapa nih ya, Fadilah contoh, ketika suka Ridho Aulia, dan Ridho Aulia juga harus menyadari Fadilah itu apa sih kayak gitu loh. Gara-gara tadi percayanya itu didasari gara-gara apa, atau hanya gara-gara jabatan. Karena yakin segala sesuatu kalau tidak didasari kepercayaan itu bakal ditinggalin, akhirnya sakit hati lah. Itu hubungan apapun gitu. Tadi hubungan apapun ya Kang. Ini juga ada yang menarik nih Kang dari Karimah Al-Marwazia, ini bagus banget nih istilahnya, coba ini saya bacain ya. Bahas inner beauty dan good looking bisa membuat dia menatap, tapi good attitude yang mampu membuat dia menetap. Ini bagus banget nih buat teman-teman yang butuh quotes gitu ya. Bahwa good looking membuat seseorang menatap, tapi good attitude itu membuat seseorang menetap. Itu bagus banget. Gimana nih Kang? Menurut Kang? Saya sih yes. Saya sih yes. Setuju ya, teman-teman juga mungkin setuju ya dengan istilahnya, luar biasa banget. Ini coba kita pikir. Tadi ada kata-kata dari siapa? Karimah nih Kang. Ada Karimah. Kata seperti itu ketika kita yes, itu apakah sesuai dengan keadaan kita? Yes kitanya itu. Gitu. Gara-gara kita udah dikecewain sama dia. Atau kan gara-gara keilmuannya. Contoh, kalau saya misalkan saya
gara-gara dikecewain makanya yes kayak gitu. Lalu Kang Rida Aulia, yes itu ya gara-gara keilmuan, kan itu beda-beda orang mengatakan yesnya itu. Dasarnya itu berbeda-beda. Makanya segala dasar apapun tadi saya dasari itu Kang ya, kita percaya aja kayak gitu bahwa attitude orang itu baik, attitude orang itu nggak baik. Itu gara-gara bukan kebiasaan sih Kang. Contohnya apa sih? Mohon maaf, ini kalau mengajar kayak gitu kan ada siswa ngajar di kelas 1 tuh saya pernah ada siswa yang super aktif atau sering bahasa dengan kasarnya itu nakal atau bahasa bagusnya itu ya mas soleh gitu kan. Sebenarnya yang itu jelek kan, bukan anak itu yang attitude-nya jelek, hanya saja hati ini yang tidak bisa sabar, hati ini yang kayak gitu mudah terbawa emosi kayak gitu. Kita hiper cinta gitu, perasaan cinta itu juga nggak baik kayak gitu kan kalau hiper. Makanya yang bagusnya mah yang sedang-sedang aja, makanya itu dikontrol 3 itu, nafsu, pikir, akal, sama hati. Bukan hanya tadi kalau diistilahkan anak yang hiperaktif itu sebenarnya bukan attitude-nya jelek kayak gitu loh. Karena orang itu terlahir dengan berbeda-beda. Kok bisa-bisanya lisan kita itu menganggap attitude orang itu jelek kayak gitu. Gara-gara berbeda sikap dengan kita. Attitude ini ya, gara-gara tadi itu ada kepercayaan yang menimbulkan kenyamanan. Saya sepakat kalau dasarnya di situ. Tapi kalau dasarnya gara-gara kekecewaan udah ditinggalin dia, saya nggak sepakat itu. Oke. Teman-teman mungkin ya apabila ada yang ingin bertanya juga sekali lagi silakan menggunakan fitur raise hand. Bisa digunakan di partisipan, ada 3 titik di bawah, ada raise hand yang angkat tangan. Atau mungkin ada yang ingin bertanya via chat juga disilakan. Oke Kang, ini ada pertanyaan nih Kang dari Ristianti Wulandari. Mangga Teh Rizky, silakan apabila ingin bertanya kepada Kang Imam. Mangga Teh. Ya Kang, izin bertanya. Jadi saya tuh kadang terus suka emosi, kayak sambat gitu pas dapet tugas kuliah yang banyak banget. Terus kadang juga ngegibahin si dosennya sama teman-teman yang sepenanggungan. Nah, itu tuh Kang kira-kira ada solusinya nggak sih? Tadi yang awal kurang jelas, kata-kata awalnya kurang jelas karena saya tadi lagi mencari gak jelasnya itu bukan gara-gara tetenya. Saya penasaran tadi itu Karimah itu yang mana? Oh, kok nggak ada kata saya. Karimah udah keluar Kang, Karimahnya Kang. Tadi dia udah izin out katanya tadi sebelum dia keluar ngasih kata-kata dulu. Kalau tadi kata Terisi coba disimpulin ya tentang gimana nih solusi dari Akang buat khususnya mengontrol emosi Kang tadi. Jadi kalau kadang kan kita dapat tugas-tugas gitu kan dari dosen, itu kadang kebanyakan Kang yang bikin kita nggak bisa kontrol buat buat sambat gitu Kang ya, buat mengeluh, buat akhirnya ngegibahin dosennya gitu Kang. Terisi tadi nanya ada solusi nggak kira-kira dari Akang atau tips dan triknya nih untuk mengatur emosi kita Kang? Ya langkah-langkahnya gitu. Kita kan baru gak nih. Dari mungkin itu ya dari dosen seperti itu sebenarnya itu hal yang wajar, bukan gara-gara bagi kitanya, bukan gara-gara kita yang emosi, bukan gara-gara kita yang atau gara-gara tugas dosen itu tersendiri. Hanya saja kadang kan semua itu ada yang di luar nalar kayak gitu Kang. Memang ada intervensi dari Tuhan kehidupan ini kayak gitu. Memang ada waktu yang sengaja kita itu dibikin enggak apa sih bahasa sekarangnya bad mood. Maka ada 3 cara kan ya. Kalau kawan Islam itu mengatakan kalau kita posisi emosi seperti itu, kalau kita keadaan berdiri, maka kita kawan Muslim. Kalau dan sih, kita dianjurkan untuk berbaring, untuk meredam emosi itu tersendiri kayak gitu. Nah,
Itu semua sebenarnya udah dijawab sendiri oleh Teh siapa tadi itu? Coba saya baca karakter Teristi. Teristi, Teristi ya. Itu Teristi itu akan dengan sendirinya mengontrol emosi atau mengontrol apa sih keluh kesah yang keluar gara-gara tugas dosen kayak gitu. Dengan mencari ketenangan atau dengan cara Teristi itu ngegibahin atau ngeluarin apa-apa yang ada di dalam dirinya. Itu coba dinyalain Teristi. Kalau saya salah mohon maaf ya. Cuman saya membaca sebuah sikap dari karakter dari Teristi itu tersendiri. Itu akan dikeluarin. Itu metode-metode Teristi. Kan ada orang yang pengen kalau itu memang hal yang wajar Teristi. Jika kamu tenang dan nyaman dengan hal yang seperti itu, maka keluarkanlah. Maka siapkanlah temanmu untuk dijadikan pendengar setia gibahmu kayak gitu. Karena kalau kita saatnya gibah teman acu itu beki kesal gitunya. Jadi perlu disalurkan ya Kang ya? Ya disalurkan. Makanya itu kenali itu apakah gara-gara dosennya pertama ataukah gara-gara kita mohon maaf kalau perempuan ketika menstruasi atau lagi gelujung pacar. Hormon ya Kang ya, hormon dan lain sebagainya. Makanya itu kontrol. Makanya apa sih Kang ya? Kalau perempuan ataupun orang yang memang suka ngeluarin gibah, jangan anggap itu orang jelek kayak gitu. Karena dia itu untuk menenangkan dirinya seperti itu. Ada orang menenangkan, ya, betul. Diam diri, tiba-tiba udah diam, kalau udah nggak kuat nangis. Itu kalau saya baca di Teristianti lebih kuat kalau saya persenkan ya, mengenal sejauh saat ini kayak gitu. Karena dari tadi saya lihat-lihat muka di sini Kang ya, untuk membaca kecantikan di dalam diri, Teristi itu lebih 80% itu lebih apa sih digibahkan gitunya, mohon maaf bahasa saya digibahkan, dikeluarin ya Kang ya. Ya air mata yang menjadi saksi bukti diri ini kesal kayak gitu. Teristi itu kebanyakan nangis itu bukan gara-gara dosa gitunya, tapi kesel gitu lah. Itu mohon maaf. Ya dan ini Kang, saya juga sempat lihat hasil riset juga ya Kang. Justru ketika kita menahan emosi ya, kan kita kesal dan lain-lain, tapi ditahan gitu, itu justru ada penelitian bahwa orang-orang yang terkena penyakit stroke itu lebih baik laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Alasannya karena katanya kalau laki-laki itu kalau ada emosi itu suka ditahan gitu Kang. Sementara kalau perempuan kan karena disalurkan ya. Jadi banyak yang terkena stroke itu justru laki-laki gitu Kang. Ini sebelum dilanjut diskusinya ada pertanyaan baru nih dari Muhammad Ilham. Silakan Kang Muhammad Ilham untuk bertanya langsung ke Kang Imam. Ya, terima kasih Kang Rido, moderator, juga Kang Imam. Kang, materinya insightful sekali hari ini ya. Mau bikin kita banyak mikir gitu. Rame-rame. Oh ya Kang, ngobrolin tentang tadi ya Kang, tentang salah satunya tentang ketenangan hidup. Di zaman sekarang nih Kang, mungkin kita nih anak muda sering dengar yang namanya mindfulness tuh Kang. Kalau secara singkat sih bisa diartikan sebagai sikap atau kesadaran penuh diri biar bisa fokus menjalani hidup. Gitu. Nah, di salah satu hasil riset juga nih Kang, ada yang saya baca. Jadi mindfulness dan kecerdasan emosional itu saling berhubungan nih untuk bisa bikin hidup kita ini hidup kita ini sejahtera gitu Kang. Bikin hidup kita ini dilengkapi oleh five vibes positif gitu. Nah, tapi Kang, saya pernah dengar juga nih di salah satu seminar gitu ya. Nah, cara biar kita mindful itu katanya beda-beda tiap orang Kang. Ada yang cukup kayak misalkan muhasabah diri, tapi ada juga orang-orang yang misal harus mengeluarkan si emosi negatifnya bukan Kang ya, atau yang terima menurut Kang mah emosi yang tidak tepat mungkin. Jadi kayak misal biar dia mindful dan bisa emosinya bisa cerdas gitu, dia tuh harus dikeluarin tuh yang negatif di hatinya tuh, kayak misal bikin komen-komen nyinyir sosial media, atau misal
ngegibah mungkin dan lain-lain. Kalau itu Kang, menurut pandangan Akang, apakah benar harus dikeluarin seperti itu Kang, atau gimana gitu, biar kita bisa well-being kita atau kesejahteraan hidup kita itu harus positif gitu. Tenun Kang. Oke, hatur nuhun Kang Ilham ya. Jadi tentang apakah harus selalu dikeluarin nih Kang ya? Apakah setiap gitu ya, setiap emosi kita harus selalu dikeluarin gitu, supaya apa? Supaya tadi ya, supaya mindful kalau kata Kang Ilham. Makanya Kang Ilham, disitulah tadi saya itu sebenarnya keinginan di sini itu interaksi antar orang kayak gitu. Ataupun ketika antar orang, ntar saya bisa kelompokkan beberapa orang, oh ini kriteria seperti ini, kriteria seperti ini. Ada kriteria memang yang harus diungkapin semua. Contoh kayak gini, saya tidak sepakat kalau apalagi sering membawa-bawa nama-nama lagi-lagi Islam. Karena saya dulu Kang, dari sejak kecil kayak gitu, umur 8 tahun sampai umur 19 tahun, saya 11 tahun itu di pesantren belajar tentang agama, sampai ke pendidikan S1, S2 saya belajar tentang agama. Kalau memang karakter dari orang itu memang harus mengeluarkan dan lebih tenang dikeluarkan, keluarkanlah kayak gitu. Karena kayak gini Kang, itu bukan salah satu bentuk kita kufur bagi saya. Contoh kayak gini, apakah ketika kita bersyukur hanya cukup mengatakan alhamdulillah? Apakah ketika kita kaya, ingin kaya, cukup mengatakan semoga kamu kaya, amin? Apakah dengan cukup kata itu untuk kaya? Itu kan tidak. Semoga Kang Ilham ya pintar, amin. Kang Ilham cuma amin aja kayak gitu. Itu kan nggak akan pintar kalau cuma amin aja, tanpa didasari tadi kepercayaan dalam diri kayak gitu. Disandarkan ke Yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Apakah harus digibahin di sosial media? Silakan kayak gitu. Keluarkanlah, karena kita akan belajar tentang diri kita sendiri. Makanya tadi kalau Kang Ilham itu tipenya untuk mengeluarkan kata-kata di sosial media, silakan kayak gitu. Cuman kita pikirkan kayak gitu loh. Kita pikirkan lagi. Kalau yang di sosial medianya itu orang yang nggak paham ilmu, itu kan contoh update status, nulis, padahal bagi saya nggak masalah nulis anjing kayak gitu, itu nggak masalah loh bagi saya. Tapi kenapa sih fragmen di Indonesia itu kata anjing atau di Sunda itu kasar kayak gitu? Kata anjing apa salahnya dengan saya kayak gitu kan? Makanya ketika Kang Ilham mau mengekspresikan keluar, ya ekspresikanlah, karena saya juga seperti itu. Saat saya keadaan emosi, marah dan lain sebagainya, saya ekspresikan dengan latihan-latihan saya di silat kayak gitu loh Kak, mukul dan lain sebagainya. Ekspresi saya ke sana kayak gitu. Kalau akan ekspresinya, ada orang yang kesel itu akhirnya bikin puisi, itu ada. Bikin puisi. Ada orang yang kesel ikutan Zoom, ada, biar nggak kesel kayak gitu. Tergantung disalurkannya itu kemana. Cuman kalau kita menyakiti orang, nah ini yang akan jadi masalah. Contoh, akan kesel kabogohna, diupdatekan di status kabogoh urang mah kos kieu kurang patunya manggeus mah babi lah, apalah kayak gitu. Itu nggak masalah. Cuman ntar masalahnya akan sama pacarnya itu. Serius, itu nggak masalah. Karena ada yang pacaran yang kayak gitu juga gitu loh. Makanya itu harus ditopang. Ketiga itu, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Karena kalau akan contoh ya, kalau ini saya punya buku kayak gitu ya, saya baca dari sini, ini baca dimanapun saya ketik, salah satu contoh bukti, baca tentang emosi, di dalamnya itu bukan kayak buku yang lain, tapi di sini itu seperti cerpen kayak gitu, naskah cerita. Saya penggemar film Kang, penggemar film Naruto kayak gitu, bukan melihat kartunnya, tapi melihat karakternya dari sana kayak gitu. Ceritanya ya Kang ya. Ceritanya itu. Upin Ipin suka
tapi tergantung sudut pandangnya kayak gitu. Contoh Akang Muhammad Ilham suka ke Arunika mengabdi itu gara-gara apanya sih? Apakah gara-gara nggak ada kerjaan di rumah? Apakah ingin belajar mengabdi kayak gitu loh? Ingin belajar mengabdi, ingin melatih diri. Karena kan di organisasi mah encan beda pemikiran, beda pemahaman, lebih kekesalan itu ada. Itu kan melatih diri kita. Itu mungkin Kang ya. Oke Kang, hatur nuhun Kang jawabannya. Jadi pertama penyalurannya harus tepat ya, dan tadi setuju sama Kang ya bahwa kalau kita update di sosial media sok aja nggak apa-apa. Tapi dijadikan pembelajaran. Mungkin maksudnya kalau saya ambil contoh kayak kalau kita waktu zaman Facebook gitu ya, kita kan sering update status segala macam ya. Tapi kalau sekarang kita ngelihat kan jadi pelajaran gitu ya. Oh berarti kita nggak boleh bilang ini, nggak boleh ini. Karena sekarang udah bisa ngelihat nih dulu postingan di Facebook kayak gitu-gitu gitu ya, terlalu over gitu ya bikin statusnya kayak gitu. Ini Kang ada satu pertanyaan terakhir Kang, karena kita dibahas oleh waktu juga. Mungkin ini sekaligus closing statement lah ya Kang ya, sekaligus closing statement dari Kang Imam untuk menjawab pertanyaan dari Bagus nih ya. Ada Kang Bagus bertanya, bedanya nafsu dengan hati apa? Tadi kan Akang ada 3 ya, akal, nafsu, dan hati. Jadi pertama bedanya nafsu dan hati apa? Terus contoh kehidupannya, contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Dan asal nafsu itu dari mana sih Kang? Gitu. Boleh ini Kang jadi closing statement ya Kang ya, mangga. Mungkin saya nggak akan ngejawab Kang ya. Saya jawab kapan-kapan aja biar diundang lagi gitu. Boleh Kang, boleh banget Kang. Kasih closing statement aja kalau gitu Kang, mangga Kang. Tentang obrolan kita hari ini nih. Antara pikiran dan hati. Siapapun bisa mengatakan marah, siapapun bisa mengatakan sayang, kayak gitu. Siapapun bisa mengatakan benci, namun mengatakan sayang, benci, dan marah di waktu yang tepat, di posisi yang tepat, itu yang jarang orang miliki kayak gitu. Mungkin itu saja Kang. Baik, hatur nuhun Kang. Kenapa Kang? Ya direkam ya. Direkam Kang. Nanti kalau mau rekamannya bisa Kang, bisa diminta ke panitia ya. Hatur nuhun sekali lagi untuk Kang Imam Syafi'i atas materi yang menarik banget pada pagi hari ini. Kita materi yang nggak terlalu yang serius banget, tetapi kita ngobrol-ngobrol, diskusi. Semoga materinya bisa kepada kita ya, nyampe kepada peserta, menjadi pengalaman baru, menjadi wawasan baru buat kita, dan juga hikmah dan lain-lainnya mungkin bisa dijadikan juga diambil oleh Kang Imam itu sendiri. Closing statement sendiri dari saya, mungkin saya izin menyimpulkan beberapa hal. Pertama, untuk bisa mengontrol emosi kita perlu mengetahui diri kita sendiri. Kalau tadi Kang Imam sempat bertanya ya, siapa kita itu gitu kan? Apa yang membedakan antara kita dengan orang lain, antara satu dengan yang lainnya? Jadi sebelum kita bisa mengontrol emosi ya Kang, kalau katakan kita perlu mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita dan perlu kita kontrol, perlu kita harmoniskan, perlu kita gabungkan untuk menjadi suatu harmonisasi yang baik, itu adalah akal, nafsu, dan juga hati. Kemudian akan juga bilang tentang pentingnya mengontrol antara intelektualitas dan juga emosional. Dan yang terakhir yang sangat menarik dan mungkin jadi pelajaran pada pagi hari ini adalah tampang atau wajah atau rupa kita itu tidak bisa menopang kesuksesan kita, tidak bisa membuat orang lain bakal suka kepada kita, tapi justru keindahan dalam diri kita sendirilah yang kemudian akan membuat orang lain percaya kepada kita, membuat orang lain kagum kepada kita, dan itu yang mungkin sesuai dengan judul kita pada pagi hari ini tentang bagaimana achieve mimpi ya, create emotion to achieve dreams gitu ya, untuk meraih mimpi. Kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita ingin sukses dan lain-lain. Kita nggak bisa cuma mengandalkan fisik kita nggak bisa mengandalkan intelektualitas kita, tapi kita juga harus mengelola dan juga mengolah dengan dalam diri kita sendiri karakter, sifat, dan juga emosi. Seperti itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Mungkin lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Kang Imam sudah bersedia Kang ya hadir dalam webinar Arunika pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi berkah untuk kita semua bagi Muslim yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Untuk itu saya serahkan kepada MC, kepada Teh Risti, disilakan. Tapi sebelumnya Teh Risti motong lagi. Itu bisa ada yang pakai laptop nggak? Moderator atau Teh Risti pakai laptop nggak? Atau operator? Saya pakai laptop Kang. Untuk sesi foto bersama.
foto bersama. Nah, Ya, nanti ada Kang. Ada Kang, insya Allah. ya dinyalain kayak gitu. Oh, siap, siap, siap. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, pematerian telah selesai yang dibawakan oleh Kang Muhammad Imam Muhammad Syafi'i yang sangat luar biasa sekali dan bermanfaat bagi kita semua. Dan di sini ada sedikit ucapan tanda terima kasih dari kami panitia kepada Kang Muhammad Imam Syafi'i yang telah berkenan mengisi pematerian pada webinar kali ini. Mangga Kang moderator. Ya, mohon diterima ya Kang. Siap, saya terima. Terima kasih banyak penghargaannya. Ya, terima kasih kembali juga Kang atas kesempatannya. Lalu yang kedua ada apresiasi dari kami juga kepada moderator kita, kepada Kang Muhammad Ridlo Aulia. Mohon diterima Kang Ridlo. Terima kasih banyak MC dan panitia. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke sesi berikutnya yaitu foto bersama. Bagi teman-teman semua diharapkan untuk on cam ya teman-teman. Baik, ayo teman-teman kita berfoto bersama dulu bersama pemateri yang sangat luar biasa dan moderator kita yang kece ini. Ayo siapa lagi mau on cam? Kalau sudah, kita langsung foto aja ya, Pak Operator. Sudah siap? Oke. Satu, 2, 3. Oke. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Oh, satu kali lagi. Tadi ada yang Sekali lagi tuh, ya ada yang baru on cam ya kayaknya. Baik teman-teman, satu kali lagi katanya. Oh bisa, gaya bebas teman-teman nih. Gaya bebas. Nah, sudah. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman semua. Dan khususnya kepada pemateri kita, terima kasih banyak Kang Imam yang telah berkenan memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Iya sama-sama Teh Ristianti. Ya karunya ketua gabung jadi ketua komunitas. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sampailah kita di penghujung acara webinar pada kali ini. Yang alhamdulillah berjalan dengan lancar dan luar biasa. Serunya ya teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak khususnya kepada pemateri dan moderator. Dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan partisipasinya selama kegiatan webinar pada kali ini. Saya Ristianti sebagai MC undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk yang belum mengisi presensi, dipersilakan. Oh iya, bagi teman-teman semua dipersilakan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Hatur nuhun Kang Imam, Kang Ridlo. Hatur nuhun Kang, hatur nuhun panitia juga ya yang lain.
Bagi teman-teman yang sudah mengisi link presensi, terima kasih dan diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini apabila ada kepentingan lain. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung dan menyempatkan waktunya di acara webinar kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan pemateri bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih juga Akang Teteh, panitia semua yang sudah mendukung acara ini dengan sangat-sangat luar biasa. Terima kasih.